apa hidup lu? Lu nggak ingat orang tuh nggak mau buka aib lu, ya lu siapa? Orang tuh nggak mau buka aib lu. Sebentar orang mau buka aib lu. Lu siapa, lu siapa, lu siapa. Nanti lu diketawain. Dari chat aja orang udah ketawain lu. Nggak usah ngadi-ngadi, jadi makanya. Lu gak inget Mahakam? Nih, gue buka lo, ya kan? Nah, lu artis sendiri sana. Orang gak fitnah, bisa gue hadirin bos lu siapa dulu. Bisa gue wawancarain. Jangan lu ngadi-ngadi sama gue. Ya kan? Gitu. Gue gak takut dengan ancaman-ancaman cuma fitnah. Segala macem. Gue gak ada takutnya gitu. Gue laki-laki, gue bisa pertanggungjawabkan omongan gue. Ya. Tapi lu udah gak benar kayak gini caranya. Lu serang orang, lu serang polisi, lu serang... Oh, panggil aja. Lu makan disuruh keluar. Lu siapa? Lu jangan membuat opini bahwa lu tuh hebat, biar orang dikatain lu hormat sama lu hebat gitu. Nggak ada, lu inget lu siapa dulu. Nih, gue baru keluar. Gue baru ngomong gini, karena gue udah nemuin bukti-buktinya semua. Nanti kalian bakal tahu sebentar lagi nih. Satu lagi nih, ya kan? Itu belum gue buka semua. Gitu ya. Jadi lo inget siapa diri lo, ya, dari mana asal lo, gitu loh. Jangan wartawan lo serang, penegakan hukum polisi lo serang, ya kan? Orang dilapornya santai aja kalau nggak salah datang, beres, nggak usah lo keluar media. Awas ya, polisinya di Demak begini-begini, gue dikirimin netizen begitu, gue sampai ya Allah astagfirullahaladzim. Lu tuh siapa gitu loh. Jadi sangkanya, bang, dia tuh punya backing. Nggak ada backingnya. Halu. Ini gue kasih tahu sama kalian. Halu. Backingnya tuh halu. Nggak ada. Setiap warga negara, ya, dianggap sama di mata hukum. Tidak ada beda-beda. Ya, kan harus ngerti hukum juga. Oh, dia punya backingnya. Nggak ada backingannya. Kenapa? Gue udah baca chatnya. Lu mau raja olah sama orangnya. Lu raja olah, lu tipu-tipu orang sana sini gitu. Ya, terus orang sekarang bersuara begini, udah ngeliat buktinya, lu coba-coba kirim buzzer gue buat nyerang-nyerang gue, fitnah-fitnah, intimidasi gue dengan cara-cara fitnah. Nggak akan mundur gue. Gue udah bilang gue nggak akan mundur. Salah lu udah ketemu sekarang. Itu lu zolim sama orang. Lu zolim, sangat terlalu zolim. Nauzubillahi min zalik. Ya, sama orang lu terlalu jahat mulut lu. Nih gue kasih tahu sama lu ya. Kalau lu bukan perempuan, lu udah hilang dari muka bumi ini. Sayang aja orang tuh masih bikin hukum, ada hukum di negara ini. Saya minta sama statement saya, sama polisi, sama semua penegak hukum di negara ini. Tolong, janganlah intinya kita mau negara kalah sama perempuan kayak gini, walaupun dia perempuan juga. Lihat kesalahannya, ya. Beri pelajaran biar tidak jadi contoh buat masyarakat. Statement bohong, statement mengada-ada gitu. Siapa? Nggak ada satu warga negara pun yang bisa bersemena-mena terhadap hukum di negara ini. Kita salah, kita terima gitu. Ya. Lu pikir lu siapa gitu? Mau membodoh-bodohi masyarakat. Bang, dia kan ada backing. Nggak ada backing. Ngaku-ngaku. Kenal juga nggak mau bantu orang. Kenapa? Sudah saya tanya kok mau bantu dia. Enggak. Dia kenal dia, saya gitu. Saya tanya, mau bantu dia? Lo enggak bantu. Ngapain? Kenapa nggak mau bantu? Ya orang kayak mulutnya kayak gitu. Ngapain gue bantu? Orang salah kok dibantu. Nah, lu. Nggak ada backing. Dia nggak ada backing. Nggak ada backing. Hah? Jadi nggak usah halusinasi, gue ini siapa. Orang tuh nggak mau bilang kita ini siapa. Orang kadang-kadang kalau dipuji, ternyata lu ini, enggak lah, malu lah gue. Kan kayak gitu, orang tuh kayak gitu. Nggak mau ngaku-ngaku dia siapa. Gitu. Jangan, lu mau personal branding, mau pencitraan, tapi cara lu salah.
Ya, cara dia salah guys. Ini gue kasih tahu aja, nggak ada backing dia nggak ada backing, dia cuma model cuap-cuap. Ya, kok siapa sih ini bang, kok berani banget, dia model cuap-cuap, model bacot, tau nggak ada backing. Jadi nggak ada satupun ya kalau kalian melihat dia, wah dia kenal ini nggak ada backing. Ya, kalian tahu ya, saya chatnya sama istri polisi, saya lihat di situ. Ya, percakapan mereka saya lihat, saya pantau, saya lihat dari tahun sekian. Oh, pas masalah A dia minta bantu si A, masalah B dia bantu sama B, C, D. Udah ketahuan, saya petain tuh. Oh, ada yang menolak, ada yang udah sih jangan berantem, jangan ribut-ribut, ada yang menasihati begitu. Ya, tapi nggak saya sebut namanya, menjaga privasi kan, kita nggak bisa, karena dia juga mengajarkan kebaikan ke ini orang, tapi orang ini aja bebal. Gimana ya kak, kalau ini yang pangkatnya kompol, yang pangkatnya AKBP, itu loh, ya nggak? Tahu saya, karena saya udah lihat voice note-nya, suaranya saya lihat, saya dengarkan. Saya lihat, oh ini dia deketin siapa, saya pantau satu-satu ya kan. Oh ini begini. Jadi jangan mengaku-ngaku punya backing aset negara, gitu loh. Itu chat dari 2018 sampai 2020 guys. Kalau yang kamu mau tahu, 2019 ada, 2020 awal ada. Baru kan? Baru belum? Itu baru 2018, 2019, sedikit-sedikit yang 2019 juga. Siapa, AKBP siapa yang chat, kompol siapa yang chat, saya lihat, saya baca, saya dengar voice note-nya. Jadi nggak ada backing, dan orang pun meminta bantu pun kadang ditolak. Karena orang nggak mungkin menaruhkan jabatan sama orang yang halu, kelakuan tidak sesuai dengan omongan. Tolong dong, saya ini sebatang kara. Ya tahu sebatang kara, lu baik-baik, ada yang digituin. Ya nggak bisa intervensi saya. Kalau kamu nggak salah ya udah santai aja sih. Itu kan temen nolak secara halus. Karena tahu yang dibantu ini mungkin salah gitu kan. Dia hanya menjual begitu dia sudah ini, dia cuma nangis-nangis. Dia punya anak, saya ingin. Kalau lu ngidupin anak, lu janganlah sembarangan ngina orang gitu loh. Saya baca dan saya lihat itu. Jadi nggak usah ngadi-ngadi. Voice note-nya pun ada. AKBP siapa, ya kan? Kompol siapa. Nggak ada yang mau bantu dia. Orang hanya nggak enak aja. Mungkin karena, ya udah lalu datang aja. Nggak ada. Ya, intinya orang kadang melihat kelakuan dan kenyataan akhirnya. Lu di sosial media, di TV kok lu so hebat banget, begitu ada masalah kok minta bantu gua gitu lo, kira-kira ya nggak? Gitu lo kira-kira, paham nggak lo maksud gua? Oknum polisi ini bilang begitu, nanti ada apa-apa kok ke gua gitu loh. Jadi gua yang dapat bagian nama jelek, dikiranya gua nggak backup dia gitu. Padahal nggak ada yang backup juga. Suman ngorok, man, ngorok aja lo. Ada yang ngorok guys tidur di Suman. Jadi nggak bisa kita melihat dari tampilan di media sosial. Kalau gue kan melihatnya langsung ya, dan itu buktinya valid. Mau bilang editan juga nggak bisa terbantahkan, karena itu sudah ada voice note-nya mereka, chat-nya mereka, nggak ada yang edit-editan. Ya nanti kalian juga bakal tahu kok. Dan bukan gue yang cerita, nanti ada pihak-pihak terkait yang cerita nanti. Ya, jadi nggak ada backing. Kan udah gue tongolin chatnya beberapa. Kompol ini bilang apa, istrinya AKBP ini bilang apa, AKBP ini bilang apa, gitu loh. Jadi nggak ada yang namanya dia mau melindungi, membentengi. Nggak mungkin orang menaruhkan pangkat
demi hal-hal begini. Keluarga bukan, saudara bukan, ya karena lu artis, ngerasa artis, nggak mungkin orang mau bela kalau lu salah. Karena mau gadain pangkat mereka, nggak mungkin. Lagi kalau sekarang ini udah susah guys, apalagi disorot media. Anak penegak hukum aja kalau salah ya mau gimana bapaknya anaknya salah, ya nggak bisa gitu loh, tetap menjalani hukuman. Jadi jangan ngadi-ngadi, jangan banyak halu setinggi langit gitu. Biar lu nonton ya, gua ceramah ini ya, intinya gue nonaktifkan komentar biar masuk, biar nggak gatel tangan lu komentar. Nanti ada waktunya komentar gue buka biar lu tahu ya kan. Lu nontonin muka gue dulu lah ya gitu, gue ngomong dulu. Jangan lu teriak homo lu fitnah gue ya kan, netizen. Di sini dia pansos apa itu gue nggak tahu, pansos homo dari dulu itu aja fitnahnya ya. Lu lihat apa gitu kan, gitu guys. Kenapa Babang berani banget sekarang? Karena sudah ada buktinya. Ngomong berdasarkan bukti itu enak kali. Enak banget. Ya, kalau ngomong nggak berdasarkan bukti itu namanya halu. Chat-chat dibikin sendiri, naikin di akun sebelah, fitnah-fitnah orang homo, fitnah orang-orang lain. Kalau ada buktinya gini kan enak. Tinggal gue tembak aja, ini satu, gue keluarin, ini satu, gue keluarin. Gitu toh? Iya, enak lu sekarang ya kan, ketemu sama lu semua. Gitu. Jadi jangan ngada-ngada gitu ya kan. Kita sudah lihat, kita kan melihat langsung, gue mendengar langsung. Nah, kalau lo mau bilang itu editan, ya terserah. Lu edit dulu pita suara lo di Thailand sana. Biar suara lo kayak bebek gitu. Gitu ya. Jadi bukannya gua ini mau pansos. Apalagi lu kok nyinyir banget sih, jadi laki nggak ada kerjaan apa? Paling cuma bisa begitu kan? Cuma segitu kemampuan lu, lagi-lagi. Segitu kemampuannya, cuma bisa fitnah doang. Cuma bisa cuap-cuap di media sosial. Tuh orang laporin lu bisa. Ya kan? Gua dapat buktinya. Itu baru. Ya kan? Mau ngapa lu sekarang? Gua dapet buktinya, bisa. Kayak gitu dong. Jadi bukan masalahnya ini hanya gua untuk bersuara ini dibilang pansos. Dibilang gila, lu yang gila. Lu nggak mikir tuh orang kayak gitu lu. Gua dikatain gila demi bela orang kayak gitu, kalian bela aja sana. Orang kayak gitu kok dibela. Udah kelihatan kok bukti-bukti nyatanya semua. Kalian berarti yang halu, ikutan halu kalian tuh namanya. Gitu. Kalau gua, lu fitnah nggak bakal mundur gua sekarang. Nggak, jangan lu ancem-ancem gua. Pistol di kepala pun kalau gua bener gua maju. Gak ada urusan kalau gua, lu jangan ngukur nyali gua. Gua orang Lampung. Ya, gua laki-laki sejati, gua pegang omongan gua. Gitu. Lu boleh tanya tuh kalau kenal sama, bukan sukuisme, bukan, emang karakternya begitu. Udah sih bang, bukan mau berantem, bukan. Ini ada orang tua dihina, ada orang tua dicaci, ada profesi apa dicaci, terus yang bener lo doang, yang hebat lo doang, yang artis besar lo doang. Lo nggak ngaca, lo nggak punya karya apa-apa. Ada karya lo diakui orang. Kalau nyinyir lo, bacot lo emang diakui orang, bacot gede. Gitu loh. Jadi jangan lo dikit-dikit bilang orang miskin. Lo sekaya apa? Rumah lo aja masih kredit kok. Gue malah kadang ngomong suka bener ya. Ya lo, ayo lo lawan gue sekarang ya kan. Janganlah, nggak perempuan, nggak laki-laki, lu nggak pernah menghargai orang, nggak yang tua, nggak yang muda, nggak netizen, orang ikut pantun diserang. Lu kalau cerdas, lu jangan arogansi. Ya, kalau gue pakai arogansi, lu hilang. Gue kasih tahu sama lu.
Orang nggak mau pakai cara-cara seperti itu yang melanggar hukum, ya. Gak usah suruh orang, gue doang, gue sendiri. Gue nggak bakal nyuruh-nyuruh orang. Kan, tapi kan nggak boleh negara hukum. Makanya kita laporkan polisi, korbannya lapor polisi, pelapornya lapor polisi. Itu loh. Jangan sok arogansi, lu siapa di negara ini? Nggak ada. Gitu. Gitu ya, guys ya. Kita nggak pakai arogansi, guys. Kita nggak nunjukin diri kita siapa. Tapi boleh lah sekarang kalau mau ngetes gitu. Coba dulu. Ya, katanya lu sakti Asia Tenggara. Coba lu tes. Gua lu tes ya. Gua tunggu lu kapan aja. Siapa? Kakak-kakaan lo. Suaminya kakak-kakaan lo. Ayo. Gitu. Jangan berpikir lu hebat kalau kayak gitu caranya. Ya. Hebat tuh tidak bicara. Lo lakuin ya kan. Nggak ada. Kalau hanya untuk bluffing biar statement lu dipuji-puji sama netizen, basi tau nggak? Gitu. Lu semua rendahin pengacara orang di pengacara Preman. Tuh anaknya Pak Umboh tuh, pejabat Polri dulu bapaknya tuh. Makan sama lu sekarang tuh sana. Udah tahu kan lu anaknya siapa, temannya siapa, di sebelahnya foto sama siapa. Kelar itu lo fitnah orang, kelar lah. Itu tandanya tutup pintu hatinya. Dia menyerang orang membabi buta. Gak taunya yang diserang naga semua gitu. Sian deh lo. Iya kan? Iya. Lo pikir lo aset negara, Bang. Gak ada lo aset negara, aib. Ada ketawa pasti. Wartawan aja ketawa, aib. Bener, aib itu aib. Serius. Malu-maluin aja. Aku aset negara. Aset negara dari mana? Anak Jokowi aja ngaku-ngaku kok. Lo jangan, nggak apple to apple sih sama anak Jokowi sih. Nggak usah lah sama anak Jokowi gitu. Anak Jokowi aja gitu-gitu. Ya, lo lihat. Nora, tau nggak? Anak Pak Jokowi aja nggak pernah ngaku-ngaku aset negara. Saya anak Pak Jokowi, aset negara. Nggak ada, mana ada. Ya. Orang down to earth. Mana mau. Itu lu ngakak setinggi langit, lu bukan siapa-siapa. Gue lewein lu, gue ketawain. Gue baca chat lu semua. Kalian rombeng isinya bandit pasar loak. Puas lu, ya kan. Pada senang nih, pada ketawa nih. Lagi ciwi-ciwi pasti ketawa nih. Bandit pasar loak. Orang tuh down to earth ya. Pakai prinsip Nupadi, filosofi. Lu nggak pernah belajar itu sih. Tuh netizen-netizennya ya. Lu belajar itu. Di sini ada Mbak Dewi Persik tuh saya lihat. Halo Mbak Dewi, kapan kita nyanyi? Nggak jauh-jauh kalau kalah argumen kayak orang bodoh. Ngatainnya fisik orang. Orang bodoh itu ya kan. Biar lu tahu, biar lu rekam, lu biar jangan komentar saya matiin, nanti ada waktunya komentar. Biar lu nonton masuk otak lu. Udah 10 menit lagi nih gua habis. Ya, tunggu. Kalau gua nggak mau suka bener emang. Gitu. Lu rekam. Kalau perlu lu lapor polisi. Omongan gua. Bener apa enggak? Kalau udah ada kekerasan apa-apa kan pasti di take down. Kalau gua kan ngomongnya menasehati. Kalau lu nggak terima ya udah. Order aja lu sana. Lu pikirin. Gila lo, ya biarin aja, ya kan? Gimana? Iya kan saya baca chatnya itu, ada siapa lagi ya, gitu kan? Oh si A, oh si B, oh si C, oh si D. Tapi yang nggak penting-penting banget, saya nggak up. Kenapa? Menyangkut nama baik seseorang. Kita jaga privasinya lah, ya. Tapi saya udah tahu kan. Ayo lo deg-degan lo semuanya kan.
langsung deg-degan lo ya kan, menyangkut oh si bapak A, oh si Bu B gitu. Ngali-ngali lo ya kan sama gua ya, ya kayak gitu guys. Jadi nggak lo nggak gue nggak akan ngebuka blar gitu semua, karena itu satu sisi ada yang harus diungkap dan tidak diungkap, kita filter. Kita kan mencari kebenaran nih ya, kebenarannya seperti ini gitu, bukan untuk mencari-cari sensasi saja gitu. Kita nggak mau juga orang berantem, orang tahu gitu, nggak mau juga, gue juga nggak mau gitu kan, nanti bakal banyak timbul permasalahan baru dari situ. Kita bijaksana ya, karena yang jelas-jelas bermasalah cuma dua orang ini. Lo tahu kan, dua orang ini bermasalah nih, si Dalang dan si Wayang ini nih. Itu sumber masalahnya. Jadi fokus pada itu. Jadi tidak ada merembet kemana-mana. Kalaupun kita yang bagus-bagusnya gitu kan, ada nasihat-nasihat dari oknum polisi di situ. Mereka baik, dan mereka tidak akan menggadaikan jabatannya hanya untuk menolong dua orang ini. Karena gue udah baca, menasehati. Gitu. Cuman memang dasar satunya pura-pura acting, satunya bebal gitu kan. Sama, udah cocok udah. Lu mau bilang kata gue gila tuh berdua tuh biarin ya. Lu panggil lu kan sukanya ngirim-ngirim orang tuh. Lu panggil, coba dulu lah, tes lah, ya kan? Kesaktian kita ya nggak? Sakti bener apa belum lo gitu kan? Gitu. Jadi jangan lo ngetes mental gua. Kali ini lo jangan ngetes mental gua. Kalau gue pun sampai gimana-gimana, gue gak bakal bawa orang kok. Tenang aja, gue laki-laki. Gentle gue. Ya kan? Kalian bukan lawan gue soalnya, perempuan-perempuan. Terus terang aja. Perempuan-perempuan tuh kayak berantemnya. Gue cuma bisa menasihati begini dan mengungkap fakta-fakta yang terjadi. Gue gak dengan halu, gue dengan gak mau terima netizen syukur, gak terima ya sudah. Gitu. Gak ada efeknya juga buat gue. Gitu. Untuk masalah hukum kita serahkan ke penyidikan. Gitu. Gue cuma membantu pelapor untuk menyuarakan kebenaran. Ya. Jangan sampai ini tenggelam. Pemberitaan itu nggak berimbang, harus berimbang. Gitu. Itu yang dijaga. Karena kalau sudah kegiring opini publik, kasihan pelapornya. Karena pelapornya bukan siapa-siapa. Dan hanya yang bisa begitu ya gua yang up, gua yang A-nya wartawan ngeliput semua. Gitu. Biar apa? Biar pemberitaan berimbang. Toh, salah tidak salah itu yang menentukan adalah bukti dan pengadilannya. Pengadilan nanti yang membuktikan. Ya, dari bukti-bukti itu aja. Biar kasus ini berjalan. Ya, biar pengacara sama pengacara itu adu argumennya dihukum gitu, nggak di statement aja gitu. Pengacara di sana di statement kan, oh nggak ada dipanggil, katanya dipanggil. Itu kan udah, kalau gua nggak up itu kan orang akan bilang, oh nggak dipanggil kok bang, gitu, nggak dipanggil, nggak ada, itu dipanggil, gua bilang itu dipanggil. Sebenarnya Kapolres Demaknya juga bilang gitu kan. Jadi itu pembenaran yang dicari, pelurusan pemberitaan, akhirnya kan berimbang berita gitu guys. Maksud gua, lu smart dikit kenapa sih ya, kali-kali kayak kalau lu gue suruh nyanyi lu nggak tahu gue bisa paham kayak ginian. Kalau gue nyanyi terus deh kan ya siapa yang tahu gitu kan ya gak? Betul nggak? Oke guys, udah dulu ya, itu aja pesan-pesan dari gue. Jangan halu, jangan apa, gue hidupin komentarnya yeay. Sebelum saya pamit untuk mundurin untuk istirahat, kalian jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, kemana-mana. Tetap ini masih masa pandemi, semoga pandemi cepat berlalu. Mohon maaf kalau ada salah kata, yang baik ikuti, yang jelek tinggalkan. Oke?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.